Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 17 Mei pukul 17:23 gua mau membahas saham batubara yang berpotensi dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa tahun ke depan. Ingat, ini berpotensi ya guys ya. Bisa membagikan dividen payout ratio yang besar dan konsisten. Dan ini merupakan pendapat gua pribadi. Jadi bisa valid, bisa tidak. Nah, kenapa gua berpendapat seperti itu? Mari kita mulai dari MBAP nih, guys. MBAP adalah perusahaan yang pada tahun 2021 itu bisa menghasilkan volume produksi batubara sekitar 3 sampai 4 juta ton. Tahun 2023 penjualan batubaranya MBAP itu adalah 2,5 juta ton. Lah, kok malah turun nih? Sedangkan tahun 2024 MBAP menargetkan produksi batubara sekitar 2,1 juta ton. Jadi, volume produksi dan penjualan MBAP turun. Ini yang menjelaskan kenapa INPS MBAP pun turun. Dan ini pun aneh. Di saat banyak saham batubara guys, saham batubara yang lain menggenjot volume produksi dan volume penjualan, MBAP justru sebaliknya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, MBAP ini melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis. Itu hal yang bagus. Cuman, diversifikasi dan ekspansinya adalah ke pertambakan udang. Nah, di sini bisa lihat nih guys. MBAP mengembangkan budidaya udang. Jadi diversifikasi ke udang. Nah, lu perlu mempertanyakan guys, apabila ada perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis dan diversifikasi bisnis jauh sekali dari core bisnisnya, dari batubara ke udang. Lu nggak cuma MBAP aja, lu juga patut mempertanyakan apabila ada perusahaan, misalkan perusahaan media, tiba-tiba ada batubara, dia ekspansi ke energi dan batubara. Kemudian ada lagi mungkin perusahaan transportasi, biasanya ngurusin bis, alat berat, truk dan sebagainya. Tiba-tiba dia beli villa, beli properti di Bali. Jadi itu lu perlu mempertanyakan bagaimana nih sih langkah manajemennya, kenapa diversifikasinya, ekspansinya berbeda jauh dengan core bisnisnya. Nah, itu kondisi kedua. Kondisi ketiga di laporan tahunan terbaru MBAP, di sini disebutkan bahwa ada risiko keberlanjutan usaha. Risiko yang dapat menyebabkan perseroan tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batu bara. Risiko-risiko tersebut antara lain habisnya cadangan batu bara. Nah, ini bisa jadi berhubungan dengan kondisi yang pertama. Kemudian kita ke BSSR. BSSR itu masih satu pengendali dengan MBAP, bisa dikatakan saudaranya. Jadi lu perlu tahu nih guys, terutama yang megang saham MBAP, terutama yang memegang saham BSSR. Lu perlu tahu hal ini. Dia satu pengendali. Pengendalinya siapa? PT Wahana Sentosa Cemerlang. PT Wahana Sentosa Cemerlang dimiliki atau paling tidak tokoh yang berpengaruh di PT ini adalah Gan Jo Hyang. Jadi dia salah satu wanita terkaya di Indonesia. Kalau gue tidak salah nomor 3. Dia istri dari almarhum pendiri grup Baramulti. Nah, sekarang kita lihat kondisi Baramulti. Baramulti itu volume produksinya meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2021, 2022 dan 2023 nih guys, lu perhatikan. 2021 dia 13 juta ton. Sekarang sudah di angka 21 juta ton. Nah, ini sama seperti kayak ITMG, PTBA gitu ya. Volume produksinya meningkat. Kemudian yang kedua, di laporan keuangan dari BSSR ya. BSSR ini memiliki kontrak PKP2B. PKP2B nih ya. Nah, di sini guys. Dia ada izin eksploitasi AGM. AGM ini anaknya dari BSSR. Dia mengelola 22.000 hektar di 5 kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan. Jadi nanti dia memberikan batu baranya ke pemerintah dan bisa menjualnya ke ekspor. Jatuh temponya hingga sampai 2029. Tanggal perolehan izin eksploitasi dan tanggal jatuh tempo 2029. Ya kan nih, tanggal jatuh tempo 2029. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, BSSR merupakan saham batubara yang dalam beberapa tahun terakhir dia membagikan dividen payout rasionya tinggi.
Nih, ini TMG, ini Adaro PTBA. Nah, di sini guys. Dia bahkan di tahun 2021 dan 2022 membagikan dividen 3 kali, interim 1, interim 2, dan final. Payout rasionya pun gede-gede, 2021 86%, 2022 107. Bahkan sepertinya di atas labanya kalau gua nggak salah ya. Sekarang dia masih 2 kali. Jadi belum ada keputusan mengenai finalnya, dividen finalnya. Nah, kondisi yang ketiga adalah DPR BSSR beberapa tahun belakangan besar. Nah, kita udah tahu nih kondisi-kondisinya. Sekarang ada pertanyaan, gue tanyakan kepada lo. Gue nggak menyimpulkan apapun nih. Gue menanyakan kepada lo, andai lo menjadi PT Wahana Sentosa Cemerlang. Lo punya 2 anak, satu anak kondisinya begini, satu anak kondisinya begini. Pertanyaannya pertama adalah, apakah lu akan memaksimalkan ya potensi BSSR? Memaksimalkan potensi BSSR itu bagaimana? Ya, gali sebanyak-banyaknya, produksi sebanyak-banyaknya, jual sebanyak-banyaknya, bagikan dividen payout ratio sebanyak-banyaknya atau semaksimal mungkin. Mungkin nggak nyampe 100% dividen payout rasionya, tapi besar gitu loh. Nah, apakah lu akan melakukan hal tersebut atau dua, lu akan mengamankan cash untuk nanti lu melakukan diversifikasi, kemudian nanti mungkin lu memperpanjang lagi, kemudian nanti bisa ekspansi ke sektor non batu bara. Nah, makanya ini gue tanyakan kepada lu, silahkan lu simpulkan sendiri. Tapi kalau lu menanyakan kepada gue pribadi ya guys ya, kalau gue jadi PT Wahana Sentosa Cemerlang, gue jadi orang tuanya BSSR sama MBAP, dan gue sudah tahu kondisinya begini, ya gue akan memaksimalkan potensi BSSR. Gue punya 2 anak, yang 2 masih menghasilkan banyak, yang satu sudah mulai kempos nih. Ya gue akan maksimalkan gitu. Dua-duanya masih anak gue, tapi gue akan maksimalkan yang satu yang masih produksinya oke, punya cadangan batu bara lebih dari 200 atau 300 juta ton. Ya gue akan maksimalkan. Maksimalkan yang tadi gue katakan dalam hal apapun. Nah itu guys, itu kalau penilaian gue pribadi. Sekali lagi, ini bukan sebuah kesimpulan, dan ini bukan sebuah kepastian apakah nanti valid atau tidak, tapi gue mau memberitahu lu kondisi MBAP dan kondisi BSSR itu seperti ini. Dan kira-kira jika pertanyaan dan lu menjadi PT Wahana Sentosa Cemerlang, kira-kira apa yang akan lu lakukan? Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.